Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta Guys, hah? kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Petugas partai mana berani membuat peraturan sendiri, kata netizen. Saat Gubernur Jakarta ditanyai, Pak tidak ikut Gubernur Jawa Barat membebaskan hutang pajak masyarakat, dijawab, Jakarta punya peraturan sendiri. Iya, peraturan yang dibuat oleh nenek banteng. Di sisi lain ada yang mengatakan kita punya aturan, tapi di sisi lain juga ada pemimpin daerah yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi apa? Artinya kebijakan tersebut memang sangat-sangat menguntungkan bagi rakyat secara luas. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar netizen yang terus berlanjut terkait pernyataan Gubernur Jakarta yang menyebut bahwa Jakarta punya aturan. Waduh. Ya, maksudnya adalah Jakarta tidak bisa mengikuti program yang dicanangkan Gubernur Jabar ya, Kang Deddy Mulyadi terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Ya bilang aja lah, Jakarta nggak berani mengikuti program tersebut karena harus mendapat restu Mama Ketum dulu. Udah terus terang aja, nggak usah lah bilang Jakarta punya aturan. Emangnya pembebasan tunggakan pajak itu bukan aturan juga? Itu juga aturan loh yang dibuat oleh Pemprov Jawa Barat dan saat ini sudah diikuti oleh Pemprov Jawa Tengah dan kemungkinan juga akan menular ke Jawa Timur. Aduh, koplak. Inilah ya amsyongnya warga Jakarta karena salah pilih pemimpin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Kurang ajar. Siapa ini netizen yang berani macam kayak gini? Emang kenapa Bang? Bukannya lucu Bang. Oh iya lucu ya. Ada yang emosi? Tanda tanya silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Petugas partai mana berani membuat peraturan sendiri, kata netizen. Saat Gubernur Jakarta ditanyai, Pak tidak ikut Gubernur Jawa Barat membebaskan hutang pajak masyarakat, dijawab, Jakarta punya peraturan sendiri. Iya, peraturan yang dibuat oleh nenek banteng. Makanya nggak mungkin Gubernur Jakarta itu ikut-ikut Gubernur Jawa Barat. Yang diikuti pasti ya peraturan dari nenek banteng. Jadi nggak usah heran namanya boneka partai, ucap netizen. Apa pendapat kalian? Iyalah, mana berani petugas partai membuat aturan tanpa mendapatkan restu dari Mama Ketum. Petugas partai itu cukup menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Mama Ketum. Aduh, amsyong kali masyarakat Jakarta ini. Siapa suruh kalian pilih paslon yang ini gitu loh. Hah? Kenapa kalian pilih pasangan yang ini ya kan? Bener-bener amsyong kan? Masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah menikmati pembebasan pajak kendaraan bermotor, ya kan? Warga Jakarta gigit jari. Aduh, katanya Jakarta punya aturan. Iya, aturannya apa, Mas Pram?
menghimpit rakyat kecil ya. Hahaha. Saya bertanya loh, nggak menuduh loh ya. Lanjut. Masyarakat yang mudik lebaran. Mas Pram sendiri di Jakarta. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta bener guys. Hah? Kan menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Saat Gubernur Jakarta mengatakan kita punya aturan, di sisi lain ada pemimpin di daerah Gubernur Jawa Tengah sama mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi, yaitu menghapus denda pajak kendaraan bermotor dimulai dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Di sisi lain ada yang mengatakan kita punya aturan, tapi di sisi lain juga ada pemimpin daerah yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi apa? Artinya kebijakan tersebut memang sangat-sangat menguntungkan bagi rakyat secara luas. Atau mungkin beliau yang kemarin Gubernur Jakarta mengatakan kita punya aturan, mungkin dia malu mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi, ataupun ada aturan yang mungkin akan beliau buat ya. Nggak tahu tuh aturannya apa nanti. Yang jelas ketika suatu kebijakan itu diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah di seluruh Indonesia, berarti kebijakan yang dibuat itu adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat. Buktinya ada yang mengikuti. Jangan berbicara tentang kita punya aturan ya. Tapi ketika ada aturan yang justru menguntungkan rakyat, seolah-olah itu dibilangnya apa ya, seperti tidak teratur gitu. Ya, jadi menurut saya inilah perbedaan antara petugas rakyat dengan petugas partai ya. Mungkin petugas rakyat perlu diubahlah dengan istilah pelayan rakyat, itu lebih keren ya. Karena sejak dulu kan istilahnya memang pejabat itu adalah pelayan rakyat ya. Presiden itu adalah pelayan rakyat dan lain sebagainya. Ya, inilah perbedaannya antara pelayan rakyat dengan petugas partai. Ya, petugas partai begitu ada program bagus yang dicanangkan oleh pemerintah lain, walaupun dia berhasrat untuk melanjutkannya gitulah ya, atau mengikutinya gitu. Mengikuti program dari pemerintah daerah yang lain tersebut, tetap tidak akan bisa ya, tetap tidak akan bisa dijalankan selama ya kan tidak mendapatkan restu dari Mama Ketum ya kan. Itulah petugas partai, beda lagi dengan petugas rakyat atau pelayan rakyat ya kan. Begitu ada informasi, oh bagus nih, keren ini bagi rakyat ini dan juga bagi daerah ya, terkait pendapatan asli daerah dan lain sebagainya, langsung canangkan, nggak usah minta restu-restuan ya toh. Iyalah, lanjut. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan. Makanya ini kita lakukan agar masyarakat merasa ya diringankan pajaknya. Dan ini sudah saya tanda tangani terkait dengan peraturan gubernur yang tentu atas kesepakatan dari instansi lain, diantaranya lalu lintas, jasa raharja maupun kita. Berarti artinya pajak yang berjalan itu dibayar 1 tahun? Ya harus dibayar. Jadi pajak berjalan harus dibayar. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025. Maka pajak yang piutangnya akan kita hapus. Tapi kita kasih batas waktu. Nah ya,
Barusan sudah kita dengar bareng-bareng ya pernyataannya, ya kan? Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Jawa Tengah, ya kan? Dan kami menunggu, mudah-mudahan di Jawa Timur juga menyusul. Memang sih ya di Jawa Timur itu sudah ada pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ya sejak dulu, sejak lama. Sudah sejak Pemprov, sejak Gubernur Soekarwo dulu seingat saya ya. Dan itu berjalan sampai saat ini dilanjutkan oleh siapa? Gubernur Jawa Timur. Alah, itulah pokoknya ya, ketua muslimat itu loh, lupa saya. Indar Parawansa itu loh, siapa ya nama depannya, itulah pokoknya ya. Mudah-mudahan ya, bukan hanya denda pajak kendaraan bermotornya saja yang dihapus, tetapi juga tunggakan pajaknya ya, sehingga masyarakat itu memulai hidup baru lah begitu ya. Ibaratnya itu membayar pajak kendaraannya itu seperti motor baru gitu. Iyalah, keren. Jakarta kapan? Ya nggak mungkin lah. Lanjut. Namun sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi terbangunkan tadi bersama matahari. Backsoundnya sangat mengena sekali teman-teman ya, dan mudah-mudahan tidak terkena copyright ya. Tetapi kalau terkena copyright maka akan saya lip sync ya. Sungguh sangat sayang, itu hanya sebuah mimpi, kurang lebih seperti itulah lagunya ST12 ya. Maksudnya apa bang yang sebuah mimpi? Iya, pemutihan pajak kendaraan di Jakarta itu hanya ada di dalam mimpi. Percaya atau enggak? Yakinlah, ya kan? Iya. Coba kalau kemarin yang menang di Jakarta itu bukan paslon 03, ya kan? Iya, pasti ya. Pasti pemutihan pajak kendaraan juga akan berlaku di Jakarta ya. Ya salah sendiri ya kan memilih pemimpin macam kayak gini. Hahaha. Amsyong dah ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Mas Setiawan yang menyebut bahwa petugas partai mana berani membuat program yang pro rakyat, ya kan? Karena semua program harus minta restu Mama Ketum dulu, ya kan? Kalau langsung bikin program tanpa minta restu Mama Ketum, langsung dipecat. Hahaha. Dan tadi video yang pertama cukup parah menurut saya ya. Masa petugas partai dianggap kebo semua? Hahaha. Kebo yang sedang sekolah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang komentar netizen yang terus berlanjut terkait pernyataan Gubernur Jakarta yang menyebut bahwa Jakarta punya aturan. Ini maksudnya adalah Jakarta tidak bisa mengikuti program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat yang saat ini diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah. Waduh, bilang saja Mas Pram ya. Jakarta nggak berani mengikuti program tersebut karena harus mendapat restu Mama Ketum dulu. Bilang gitu loh. Ya terus terang kayak gitu loh ya kan. Nggak usah lah bilang Jakarta punya aturan. Emangnya pembebasan tunggakan pajak itu bukan aturan. Kan aturan juga yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat dan diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah. Aduh, koplak. Inilah amsyongnya warga Jakarta ya, yang terus-menerus tidak berhenti-berhenti amsyongnya karena salah memilih pemimpin. Hahaha. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.